Baik, perkenalkan nama saya Dinda Valencia Bunga, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, semester 2, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi perkembangan anak yang sudah dipelajari. Yang pertama, perkembangan diri anak usia dini. Dalam materi ini dibagi menjadi 3, yaitu 1. Konsep diri, yaitu menurut psikolog anak mengatakan bahwa konsep diri anak adalah persepsi yang dimunculkan melalui pengalaman pribadi yang dialami individu, dan salah satu langkah pertama ketika seorang anak mempelajari konsep dirinya dan kesadaran anak terhadap dirinya. Konsep diri ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Yang kedua, harga diri. Masa usia dini adalah saat yang paling tepat untuk menemukan karakter pada diri anak, di mana anak yang memiliki harga diri yang tinggi, maka ia akan memiliki pribadi yang menyenangkan. Yang ketiga, emosi diri. Emosi adalah perasaan yang banyak berdampak pada perilaku anak. Materi yang kedua yaitu gender. Gender berasal dari bahasa Latin yaitu genus, yang berarti tipe atau jenis. Gender merupakan ciri-ciri peran dan tanggung jawab yang dibebankan pada perempuan dan laki-laki yang ditentukan secara sosial dan bukan berasal dari pemberian Tuhan. Gender dibagi menurut beberapa teori, yaitu teori kodrat alam, teori kebudayaan, teori fungsional struktural, dan metode ini dapat digunakan untuk pengenalan. Peran gender terbagi menjadi metode bercerita, metode pembahasan, metode sosiodrama, dan metode bercakap-cakap. Yang berikut, bermain sebagai kesibukan bagi anak usia dini. Bermain bagi anak usia dini adalah sesuatu yang sangat penting dalam perkembangan kepribadiannya. Tahap-tahap dalam bermain yaitu tahap penjelajahan, tahap mainan, tahap bermain, dan tahap melamun. Yang berikut, pengasuhan. Secara etimologi, pengasuhan berasal dari kata asuh yang artinya memimpin, mengelola, dan membimbing. Pengasuh berarti orang yang melaksanakan tugas memimpin, mengelola, dan membimbing. Jenis-jenis pola asuh anak dibagi menjadi pola asuh otoriter, pola asuh pesimis, pola asuh cuek, pola asuh demokratis, dan pola asuh yang berbeda. Yang berikut, hubungan anak usia dini dengan teman sebaya. Teman sebaya merupakan sekelompok individu yang memiliki usia dan kedewasaan yang hampir sama. Lingkup kelompok teman sebaya ialah kelompok di mana individu dan anak-anak tertentu saling berinteraksi satu sama lain. Adapun lingkungan teman sebaya dapat dipahami sebagai suatu kondisi lingkungan di mana terjadi suatu hubungan antara 2 atau lebih. Fungsi positif teman sebaya terhadap individu anak usia dini menurut Kelly yaitu mengontrol impuls-impuls agresif, memperoleh dorongan emosional dan sosial, meningkatkan keterampilan sosial dan mengembangkan kemampuan penalaran, memperkuat penyesuaian moral dan nilai-nilai, meningkatkan harga diri menjadi orang yang disukai oleh teman sebaya, serta membuat senang dan nyaman dalam keadaan yang ada. Hubungan anak usia dini dengan teman sebaya berdasarkan 6 aspek perkembangan, yaitu aspek nilai agama dan moral, yaitu kemandirian. Aspek fisik motorik, yaitu melatih kemampuan motorik halus dan kemampuan motorik kasar pada anak. Yang berikut aspek kognitif, yaitu dalam aspek kognitif terdapat